masyarakat. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang menyebabkan seorang bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabar tatkala ada musibah yang menimpanya, di antara tatkala muncul ya penguasa-penguasa yang zalim yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satarawna ba'di atharatan syadidatan." Kalian akan melihat setelahku ada atharah syadidah. Atharah itu apa? Penguasa yang hanya mengambil uang untuk dirinya, rakyatnya tidak diperhatikan. Ini namanya atharah. Kata Nabi, "Atharatan syadidatan." Dibentuk luar biasa, hanya penguasa yang mengambil harta untuk dirinya, rakyat tidak dia perhatikan. Kata Nabi SAW, "Fasbiru," maka bersabarlah, "hatta talqallaha wa rasulahu 'alal haud." Sampai kalian bertemu dengan Allah dan sampai bertemu dengan Rasulullah di telaganya. Ini dalil bahwasanya orang yang bersabar dengan kondisi pemerintah penguasa yang zalim, ya, maka dia akan bertemu dengan Nabi di telaga. Kemudian saya ingatkan juga kepada para kaum muslimin sekalian, kaum muslimat, jangan sampai Anda menjadi provokator, ya. Ya, kemudian provokator menjadikan ya untuk memberontak terhadap pemerintah, ya. Yang Anda bisa lakukan perbaikan. Nasihati dengan baik-baik kalau pemerintah punya kesalahan. Kalau pemerintah baik, akui kebaikannya. Ya. Jangan yang dilihat cuma keburukannya. Kalau ada perubahan ke arah kebaikan, akui kebaikannya. Kalau menasihati dengan prosedur yang benar. Adapun memprovokasi, ikut serta dalam merusak keamanan, hati-hati ikhwan, ya. Akhirnya apa? Kerusakan, stabilitas lebih kacau. Terjadi hiruk pikuk di tanah air kita, ibadah tidak bisa lagi tenang, terjadi pertumpahan darah. Anda yang ngomong ikut bertanggung jawab. Anda tidak sabar, Anda tidak akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tidak sabar kemudian ikut memprovokasi sehingga terjadi kekacauan. Sebagian orang, seperti sering saya sampaikan, sebagian orang ingin membangun istana, rumah yang ada dihancurkan, istana tidak jadi-jadi. Rumah yang sudah ada dihancurkan, rumah tersebut punya kekurangan. Dia ingin bangun istana, rumahnya dihancurkan, akhirnya kacau. Oleh karenanya pemberontakan menurut kenyataan yang ada, yang kita lihat dalam sejarah kita ini, semuanya berujung kepada keburukan. Sampai yang sekarang terjadi. Oleh karenanya tatkala terjadi pemberontakan di Suriah, saudara-saudara kita yang ingin menggulingkan pemerintah ya di Suriah, ya, secara undang-undang dunia pemerintah tersebut sah, secara undang-undang dunia. Tatkala itu saya tidak tahu ada ulama kibar, ulama besar yang membolehkan, tidak ada. Sekarang semuanya mendukung karena mereka dizalimi. Tapi permulaan untuk memberontak, tidak ada ulama besar yang saya tahu di Madinah, di Saudi membolehkan hal tersebut. Kenapa para ulama menyebutkan kalau memberontak itu punya syarat. Pertama, orangnya harus kafir baru bisa memberontak. Pemerintahnya, presidennya harus kafir baru boleh memberontak. Yang kedua, kita harus memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menggulingkan secara persangkaan. Bisa kita gulingkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kenapa Islam dibangun di atas maslahat dan mudarat? Bukan hanya fatwa-fatwa sembarang yang penting mati enggak jadi masalah, enggak. Islam juga menghargai darah kaum muslimin. Tidak sembarang kita berfatwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kabur karena ingin dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah suruh Nabi Musa untuk lari. Kenapa? Karena secara perlawanan tidak mungkin pasukan Nabi Musa melawan apa? Pasukan Firaun. Coba kalau ada orang bertanya sekarang sebelum terjadi peristiwa Suriah, kalau ada yang tanya, ya, Syekh, bagaimana hukumnya kita berontak kepada pemerintah Suriah? Apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira akan mati 300.000 orang. Kira-kira Syekhnya bilang nekat? Dia tidak akan bilang nekat. Yang mati 300.000 orang, jangan kalau begitu. Dan sekarang yang meninggal sudah sampai berapa? 300.000 orang. Dan kezalimannya terus berjalan. Oleh karena kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terjebak dalam suasana seperti itu. Semoga Allah mengangkat apa? Kezaliman yang menimpa mereka. Dan semoga Allah menguatkan mereka, menyabarkan mereka. Ini yang bisa kita lakukan. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan bantuan, ya. Tapi maksud saya, awal terjadi tersebut tidak ada yang dukung di antara para ulama kibar. Sekarang teman saya di Libya cerita sama saya, sekarang doktor sudah lulus Jamiah Islamiyah. Luar biasa, doktor ngajar di Universitas Madinah, punya tulisan-tulisan yang bagus. Saya tanya, Anda enggak pulang ke Libya? Ya, Firanda, saya pulang ke Libya. Pemerintahnya ada 3 di sana. Saya tidak tahu nanti kalau saya dibunuh, saya tidak tahu kenapa saya dibunuh. Kenapa mereka juga bunuh, saya tidak tahu. Pemerintah 3, apa enggak kacau? Oleh karena seorang, kenapa Nabi suruh sabar? Karena Islam dibangun maslahat dan mudarat. Jangan sampai kita kemudian emosi, ya. Saya katakan nekat kalau tidak perhitungan, emosi tanpa perhitungan itu kekonyolan. Hati-hati. Ikut hadis-hadis Nabi. Kalau Anda tidak sabar, tidak akan bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat penjelasan para ulama. Boleh memberontak kalau kafir. Ini syarat pertama. Syarat kedua, mampu untuk menggulingkannya secara perhitungan. Kalau dia pun kafir,
tidak mampu untuk memulihkannya, maka tidak boleh. Apakah kemudian orang Amerika berkata, ya Ustaz, saya tinggal di Amerika, apakah saya memberontak kepada pemerintah di Amerika? Coba ada yang berani berfaham suruh memberontak? Ente sudah tinggal di negara kafir, sudah numpang di negaranya, terus suruh berontak. Ini fatwa konyol seperti ini. Itu kan kafir, Ustaz, boleh berontak? Ya boleh. Ente sudah lawan sana, lawan satpamnya sudah mati, belum lawan apa? Islam bukan Islam agama khayalan kemudian bunuh mati masih tidak seperti ikhwan. Oleh karenanya masalah-masalah besar seperti ini kembalikan kepada ulama kibar, kepada ulama besar yang takut kepada Allah, yang tahu tentang bagaimana harganya darah seorang muslim. Tidak mudah untuk dijatuhkan, yang mengerti akan nikmatnya keamanan, ketentraman. Ya ikhwan, antum di atas kenikmatan sekarang ini. Bagaimanapun kondisinya antum di atas kenikmatan. Antum lihat saudara-saudara antum di sebagian negara kaum muslimin, salat susah, ibadah susah, puasa susah. Ya. Lebaran juga entah bagaimana, sedih. Teman-teman saya sekolah di Universitas Madinah, saudara-saudaranya bagaimana dia tidak tahu. Antum masih dalam kondisi apa? Nikmat. Oleh karenanya, kalau ingin menasihati pemerintah dengan cara yang baik, sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Satarawna ba'di athratan syadidah." Kalian akan mendapat istilahku athrat syadidah. Athrat syadidah itu maksudnya apa? Pemerintah yang korupsi, yang dia ngambil untuk dirinya, rakyat tidak diperhatikan. Kita bilang dia berdosa, Ustaz, itu urusannya dengan Allah, bukan urusan ente. Urusan ente sabar, nasihati. Dia berbuat zalim, urusannya dengan Allah. Kalau tidak bertobat, diancam dengan neraka jahanam. Sebab Allah mengatakan, kenapa? Kata Nabi, falahumun nar, bagi mereka neraka pemerintah yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan kebahagiaan mereka dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka di akhirat kelak Allah cabut kebahagiaannya, masukkan neraka jahanam. Itu urusan mereka dengan Allah. Anda nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau mau Anda menasihati dengan memberontak, ini bahaya. Ini tidak sesuai dengan prosedur dan Anda terancam tidak datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir